Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Alhamdulillah pagi ini kita dapat berjumpa kembali dalam pelajaran kita dalam kesehatan wafat ya. Sebelumnya saya cek dulu kehadirannya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Siapa lagi? Keterangan apa ini? Oke. Baik. Ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin kan. Ya. Namun sebelum itu coba dulu semua. Ya. Gimana kabarnya? Sebelum kita ini ya, pelajaran hari ini itu masih ada hubungannya dengan pelajaran yang kemarin. Masih ada yang ingat pelajaran minggu lalu kita belajar apa? Ya, satu titik. Ya. Ada yang ingat apa itu kata titik? Coba. Zat adadif adalah zat yang ditambahkan pada makanan dan minuman dengan jumlah yang sedikit yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, keawetan, kelezatan, dan keunikan makanan. Oke, baik. Ada yang bisa berikan contohnya? Jenis-jenisnya. Ya. Jenis-jenis zat adif alami dan buatan yang terdiri dari pemanis, penyedap, pewarna, pengawet, dan zat adif lain seperti pengental, pengemulsi, penambah aroma, dan lain-lain. Oke. Baik, masih ingat semuanya ya? Jadi itu adalah pelajaran kita yang kemarin itu tentang zat adif. Ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita, masih ada kaitannya dengan itu, tapi ini berkaitan dengan dampak penyalahgunaan zat adif bagi kesehatan. Itu ya. Oke, sebelum itu coba diperhatikan dulu di depan. Sudah dilihat gambarnya di depan ini? Ya. Gambar apa ini? T. Ya. Yang ini T-nya apa ini? T7. Yang ini T-gelas. Sendiri ini ya. Kira-kira mana yang lebih aman? T-gelas.
Dibuat di mana? Di pabrik atau buatan sendiri? Buatan sendiri. Ya, jadi itu adalah paper atau ikat ini. Untuk tujuan pembelajaran kita itu yang pertama melalui pengamatan video, interaksi dan diskusi, tetapi kita dapat menyebutkan dampak penyalahgunaan atau dampak negatif dari zat aditif dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan literasi, peserta didik dapat menjelaskan penyakit yang timbul dari penyalahgunaan zat aditif dengan percaya diri. Dan yang ketiga, melalui kegiatan literasi dan diskusi, menentukan solusi pencegahan dampak negatif penyalahgunaan zat aditif dengan tepat. Ya, jadi yang akan kita pelajari itu adalah dampaknya, kemudian penyebabnya apa, dan ya solusinya apa untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh zat aditif itu. Kemudian melalui kegiatan pengamatan pengumpulan data, kita akan membuat sebuah laporan sebentar ya. Kemudian itu hasil laporannya setiap kelompok itu akan dipresentasikan di rekam kelas. Ya, jadi kira-kira kurang lebih seperti itu ya. Ya, kemudian untuk pelajaran kita hari ini itu sangat bermanfaat ya. Bermanfaat terutama bagi kesehatan kita. Apabila kita sudah mengetahui ini, maka kita akan bisa lebih berhati-hati lagi dalam mengkonsumsi makanan atau minuman kita sehari-hari ya. Seperti itu. Kemudian sebelum kita lanjut, ya kita akan sebelum kita lanjut saya akan sampaikan dulu ya jenis kegiatan yang akan kita lakukan sebentar. Nah, yang pertama itu nanti belajarnya seperti kemarin, diskusi kelompok. Ya, kemudian mengisi LKPD, di mana LKPD itu sudah ada format laporan. Ya, jadi apa yang akan kamu temukan dalam sumber belajar. Ya, jadi media yang akan kita pakai sebentar itu ada flipbook, ada barcode, kemudian quizzes. Kemudian bentuk penilaiannya itu kayak gimana dalam kelompok, kemudian cara mengisi LKPD, kemudian bagaimana bentuk laporannya yang kalian presentasikan di depan sebentar. Gitu ya. Ya. Coba kemudian sebelum itu kita mulai dari tes dulu ya. Ya, coba dibuka lagi HP-nya semua. Ya, dibuka HP-nya. Ya, sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Sudah duduk. Ya. Jadi semuanya perhatian dulu di depan. Perhatikan dulu di depan semuanya.
Ya, perhatikan ada berita di depan itu tentang bahaya ya. Ya, perhatikan dulu videonya. Sebentar lagi video ini kamu bukan masalahnya. Usia 7 tahun asal Karawang, Jawa Barat yang mengalami masalah kelebihan berat badan meninggal dunia pada Sabtu malam. Sebelumnya almarhum mengeluh sesak nafas dan sempat menjalani perawatan medis di klinik sekitar rumahnya. Setelah sempat menjalani perawatan medis di klinik di dekat rumahnya karena mengalami sesak nafas, Satya Putra penderita obesitas asal dusun Cilungu, Cilamaya, Kulon, Karawang, Jawa Barat meninggal pada Sabtu malam 28 September. Menurut orang tua Satya, Sari, sebelumnya bocah berusia 7 tahun itu sempat mengeluh sesak nafas selama 3 hari belakangan. Satya dibawa ke klinik terdekat dan dianjurkan untuk menjalani perawatan medis. Namun hingga Sabtu sore, kondisinya belum juga berubah dan Sabtu malam Satya meninggal dunia. Sudah diperhatikan beritanya ya. Jadi tugas kalian sekarang adalah apa yang kalian simak tadi itu dicari apa masalahnya dalam berita tersebut. Ya, masalahnya apa? Kemudian kira-kira penyebabnya apa? Ya, kemudian solusinya apa? Itu sudah ada tabelnya untuk yang kamu isi. Ya, di bagian pertama ya. Ya, jadi tugasnya sekarang itu adalah mengorientasikan masalah-masalah apa yang muncul dalam berita tadi. Ya. Kemudian kira-kira penyebabnya apa dan solusinya apa. Seperti itu ya. Ya, silakan. Yang itu untuk waktunya 10 menit. Ya, kemudian sebagai alat bantu untuk mengisi LKPD-nya kalian, di LKPD itu sudah ada sumber ya bahan ada
langsung bacaan untuk bahan literasi kalian termasuk buku siswa. Ya, sudah ada barcode di situ, barcode ya. Pertama barcode tinggal di scan. Kemudian ada flipbook juga, flipbook ya. Yang flipbook itu linknya sudah ada di situ. Silakan. Flipbook itu tadi yang sudah dibagikan tadi. Oke, silakan. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik. Setuju lagi ya. Di bagian LKPD-nya itu sudah ada petunjuk. Nah, silakan dibaca baik-baik. Ya. Kemudian di petunjuknya itu adalah arahan-arahan untuk mengisi tabel dalam LKPD itu. Dan kalau misalnya ada yang tidak mengerti dari petunjuknya itu, silakan boleh ditanya langsung ya. Sudah boleh didiskusikan dengan teman-teman kelompoknya. Kemudian perhatikan dulu semuanya di depan. Setelah yang tabel yang pertama itu yang komisi, yang kedua dan ketiga itu. Ketiga itu adalah penggunaan mencari berbagai informasi ya di dalam buku sumber itu yang sudah diberikan linknya dan barcode-nya di situ. Itu kamu kumpulkan bahan-bahan yang akan diperlukan untuk membuat laporannya. Jadi karena ini adalah materinya tentang dampak penyalahgunaan zat aditif, jadi nanti laporannya itu judulnya adalah itu dampak penyalahgunaan zat aditif bagi kesehatan. Itu ya. Jadi coba dilihat dulu di bagian yang 4 itu ada format ya, format laporan. Yang pertama apa? Judul. Keduanya apa? Ya, rumusan masalah. Yang ketiganya apa? Kelompok 2, yang ketiga apa? Format laporan yang di bagian 4. Format laporan, coba dilihat dulu di LKPD-nya format laporan. Setelah rumusan masalah apa? Dibaca dulu formatnya, belum diisi. Oh, belum paham ya? Ini. Ya, ini. Apa-apa di dalam formatnya itu? Ya. Ya, judul, terus rumusan masalah, terus tujuan dan ya. Jadi bagaimana kelompok 3? Aman? Oke. Ya, jadi rumusan masalah itu kamu pikirkan bagaimana kira-kira apa yang mau dibahas di laporannya. Tujuan dan pembahasan itu adalah yang dibahas dari
Rumusan masalah ya. Kalian selesai dulu ya. 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 Silakan didiskusikan dengan teman-teman kelompoknya. Sudah ada sumber bahan ajarnya di Facebook ya. Ya, silakan dibaca. Mudah-mudahan itu cukup untuk kebutuhan Anda untuk membuat laporan pemerintah. Ya, jadi silakan waktunya 30 menit ya. Ya, silakan dikerja. Saya video satu-satu.
Tasya. Silang bro, silang bro, mau didatar gitu. Bagaimana, sudah selesai?
Waktunya 5 menit lagi ya. Oke, waktunya selesai. Sekarang sudah jadi laporannya. Sudah? Belum ya? Sudah. Oke, kelompok 1 itu kalau begitu. Oh, belum ya? Kelompok 3 dulu kalau begitu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada guru saya dan teman-teman atas kesempatan ini kami dapat menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Yala. Oke, baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator, guru, serta teman-teman semua atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membacakan hasil diskusi kami. Adapun hasil diskusi kami yang terdapat dalam masalah dalam video adalah banyak anak-anak yang mengalami obesitas dan ginjal. Dua, yang disebabkan oleh terlalu banyak mengkonsumsi makanan atau jajan dengan kadar gula atau pemanis dan lemak tinggi, minuman kemasan dan makanan cepat saji dan lain-lain. Tiga, solusinya adalah dengan mengurangi makanan yang mengandung pemanis sintetis, lemak tinggi, minuman kemasan dan cepat saji. Karena makanan dan minuman tersebut mengandung zat aditif buatan yang tidak aman bagi kesehatan dan konsumsi setiap hari. Apa penyebab penyakit menyebabkan Dewasa, zat aditif sangat berguna bagi manusia. Namun penggunaan yang terlalu panas aman akan menimbulkan dampak bagi kesehatan kita. Misalnya, jantung, ginjal, agen paru-paru dan gangguan pencernaan disebabkan oleh konsumsi makanan atau minuman yang mengandung gula dan formalin. Dua, asma dengan gejala sesak napas yang diakibatkan oleh selandia mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung softil. Kanker disebabkan karena kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji dengan kadar gula tinggi. Empat, alergi dan kata-kata kulit yang disebabkan mengonsumsi makanan atau minuman dengan kadar atrazine tinggi. Lima, dan lain-lain. Adapun solusi sebagai upaya pencegahan dan dampak penyalahgunaan zat aditif tersebut antara lain: pertama, mengkonsumsi makanan yang mengandung zat aditif tidak berlebihan. Dua, teliti memilih makanan yang mengandung zat aditif dengan memeriksa kemasan, karat atau cacat lainnya. Tiga, memeriksa tanggal produksi dan masa kadaluarsanya. Empat, memeriksa apakah makanan yang akan dikonsumsi telah terdaftar dalam BPOM atau yang dikenal dengan POM. 5, serta mengganti zat aditif buatan yang menggunakan zat aditif yang berasal dari alam, misalnya penyedap atau
atau MSG diganti dengan gula, garam, dan air kaldu. 2. Teh manis atau sakarin diganti dengan gula tebu, gula madu atau gula aren. 3. Pengawet atau natrium benzoat diganti dengan pengawet garam atau gula. 4. Pewarna tartrazine diganti dengan pewarna alami seperti daun suji, kunyit, dan lain-lain. Adapun kesimpulan, sekian dari kami, terima kasih. Jadi itu saja hasil diskusi kami. Apakah dari kelompok 1 dan 2 ada pertanyaan? Ya, kelompok 3 sudah tampil. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Bagaimana, ada pertanyaan? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanif Fadila dari kelompok 1. Saya akan membacakan soal. Apa masalah yang muncul dari penyalahgunaan zat aditif? Apa masalah yang muncul dari penyalahgunaan zat aditif? Masalah yang muncul dari penyalahgunaan aditif yaitu banyak anak-anak yang mengalami obesitas dan meninggal karena ginjal. 2. Banyak anak-anak atau orang dewasa yang akan mengalami gangguan seperti ginjal, asma, kanker, alergi atau gatal-gatal dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Oke, bagaimana pertanyaan? Sudah ya? Yang lain? Oke, sudah ada. Oke, sudah ada lagi yang bertanya. Silakan di. Jika tidak ada lagi pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok berikutnya silakan. Kelompok 2. Bagaimana? Kelompok ini dulu paling jelas. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya Armadi, silakan bertanya. Ya, baik, silakan. Masalah adalah
Diskusikanlah dengan teman kelompok upaya mencegah masalah tersebut. Solusinya adalah dengan mengurangi makanan yang mengandung teh manis sintetis, lemak tinggi, minuman kemasan, dan bukan saji. Karena makanan atau minuman tersebut mengandung zat aditif, buatan yang tidak aman bagi kesehatan. Jika dikonsumsi setiap hari, masalah yang zat aditif sangat berguna bagi manusia, namun penggunaan yang melewati batas aman akan menimbulkan dampak bagi kesehatan kita. Misalnya ginjal, kanker, paru-paru, dan gangguan pencernaan disebabkan oleh mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung mikrobes dan formalin. Dan juga asma dengan gejala sesak napas yang diakibatkan oleh kelainan mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung kafein. Kanker disebabkan karena kebiasaan mengkonsumsi makanan cepat saji dengan kadar nitrat tinggi, alergi, dan gatal kulit yang disebabkan mengkonsumsi makanan atau minuman dengan kadar glukosida tinggi. Apa masalah yang adapun solusi sebagai upaya pencegahan dari dampak penyalahgunaan zat aditif tersebut antara lain mengonsumsi makanan yang mengandung zat aditif tidak berlebih dan teliti memilih makanan yang mengandung zat aditif dengan memeriksa kemasan, karat atau zat-zat lainnya. Memeriksa tanggal produksi dan masa ibadah puasanya, memeriksa apakah makanan yang akan dikonsumsi telah terdaftar BPOM. Serta mengganti zat aditif buatan dengan menggunakan zat aditif yang berasal dari alam. Misalnya 1. Penyedap gas dan dengan gula, garam, dan air kaldu. Ya baik, sudah ditampilkan belum juga apakah ada pertanyaan? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, saya dan kelompok kita. Saya Elang akan mengajukan sebuah pertanyaan. Apa saja pengganti zat aditif buatan dengan menggunakan zat aditif yang berasal dari alam? Ya, silakan dijawab. Solusi sebagai upaya pencegahan dampak penyalahgunaan zat aditif tersebut antara lain mengonsumsi makanan yang mengandung zat aditif tidak berlebihan, teliti memilih makanan yang mengandung zat aditif dengan memeriksa kemasan, dengan menggunakan zat aditif yang berasal dari alam.
diganti dengan bulan minggu karena bulan masih 3. Pengawet natrium benzoat diganti dengan pengawet garam atau gula. 4. Pewarna nartrabine diganti dengan pewarna alami seperti saus, kunyit, dan lain-lain. Oke, sudah dijawab. Bagaimana penanya? Ya, sudah jelas? Jelas. Oke. Gimana? Siapa lagi? Ya, sudah tidak ada. Ya, kelompok berikutnya satu lagi, penakut terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh anggota saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan ulasan berita di atas, berbagai masalah yang kami temukan, yaitu masalah dari berita di atas adalah banyak anak-anak yang mengalami penyakit obesitas dan ginjal. 2. Berbagai penyebab dari masalah tersebut, yaitu penyebabnya adalah terlalu banyak mengonsumsi makanan dan minuman dengan kadar gula, pemanis, dan lemak tinggi, minum kemasan makanan cepat saji, dan lain-lain. 3. Upaya mencegah masalah tersebut, yaitu dengan mengurangi makanan yang mengandung pemanis sintesis, lemak tinggi, minuman kemasan, dan cepat saji. Karena makanan atau minuman tersebut mengandung zat aditif buatan yang tidak aman bagi kesehatan bila dikonsumsi setiap hari. Dampak penyalahgunaan zat aditif. Rumusan masalah. Apa masalah yang muncul dari penyalahgunaan zat aditif? 2. Penyebab dari penyakit yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan zat aditif. 3. Apa solusi untuk mencegah terjadinya penyakit tersebut? Tujuan untuk mengetahui dampak penyalahgunaan zat aditif. Apa penyebab penyakit yang ditimbulkan serta bagaimana upaya pencegahannya? Pembalasan. Zat aditif sangat berguna bagi manusia. Namun penggunaan yang melewati batas aman akan menimbulkan dampak bagi kesehatan kita. Misalnya, 1. Kanker disebabkan karena kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji dengan kadar nitrat tinggi. 2. Ginjal, kanker paru-paru, dan gangguan pencernaan disebabkan oleh mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung boraks dan formalin. 3. Asma dengan gejala sesak nafas yang diakibatkan oleh kelebihan mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung sulfit.
4. Alergi dan gatal-gatal ruang kulit yang disebabkan mengonsumsi makanan atau minuman dengan kadar karbonhidrat tinggi. Adapun solusi sebagai upaya pencegahan dari dampak penyalahgunaan zat aditif tersebut antara lain mengkonsumsi makanan yang mengandung zat aditif tidak berlebihan, memilih makanan yang mengandung zat aditif dengan memeriksa kemasan, karat atau cacat lainnya, memeriksa tanggal produksi dan masa kadaluarsanya, memeriksa apakah makanan yang akan dikonsumsi telah terdaftar BSO serta mengandung zat aditif buatan dengan menggunakan zat aditif yang berasal dari alam, misalnya A. Penyebab MSG diganti dengan gula, garam, dan air kaldu. B. Pemanis margarin diganti dengan gula tebu, gula madu, atau gula aren. Pengawet natrium benzoat diganti dengan pengawet garam atau gula. Pewarna natrazine diganti dengan pewarna alami seperti daun suji, kunyit, dan lain-lain. Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2 dan 3? Oke, baik, silakan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, saya Siti Sari dari kelompok 2. Adapun pertanyaan saya, apa saja efek samping pada zat aditif terhadap makanan yang mempengaruhi kesehatan manusia? Apa saja efek samping pada zat aditif terhadap makanan yang mempengaruhi kesehatan manusia? Ya, silakan dijawab. Efek samping dari zat aditif pada makanan yaitu bisa membuat gangguan kesehatan seperti diare, sakit perut, batuk pilek, muntah, gatal-gatal, dan ruam kulit. Setelah mengonsumsi makanan dengan kandungan zat aditif. Oke, sudah dijawab. Bagaimana? Ya, Ada lagi? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk mengajukan pertanyaan. Namun sebelum itu perkenalkan nama saya Dr. Saputra dari kelompok 3. Adapun pertanyaan saya bahwasanya mengapa zat aditif dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan manusia. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dijawab. karena zat aditif buatan diperoleh melalui proses reaksi kimia yang bahan baku buatannya berasal dari bahan kimia yang bisa membuat gangguan kesehatan. Bagaimana bedanya? Demikian diskusi kami. Akhir dari ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tampil semua ya? Ya. Oke, baik. Karena sudah tampil semua, maka tadi kan sudah ada yang bertanya ya, yang bertanya yang kita sedikit perlu kita tambahkan dan teruskan juga ya. Namun sebelum itu, kita lihat dulu video berikut.
Seringkali orang itu menggunakan pewarna tekstil untuk mewarnai makanan. Nah, kalian bisa amati kalau ada makanan yang misalnya seperti kerupuk atau yang lainnya. Jadi warnanya itu sangat menyolok, tapi sangat terlihat bagus. Nah, tetapi juga sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Misalnya seperti daun bin, itu dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, iritasi pada kulit, iritasi pada mata, yellow. Ini juga menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, kulit, mata, dan juga bahaya kanker pada kandung kemih dan saluran kemih. Dan bukan sumber energi. Tapi ini biasanya dipakai atau digunakan untuk penderita diabetes atau diabetes mellitus. Contohnya seperti sakarin, natrium siklamat, magnesium siklamat, kalsium siklamat, dan aspartam. Akhirnya menjadi bahan lapisan kandungan. Nah, pemakaian yang berlebihan merangsang tumor kandung kemih dan bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker. Jadi kadang kita tidak merasa mengkonsumsi suatu makanan itu saja, pemiluan itu saja terasa enak di lidah, di pemakaian aspartam. Produk-produk yang menggunakan aspartam. Jadi pada produk itu mengandung atau di situ terdapat aspartam. Pemakaian ini kita bisa lihat di situ ada keterangannya komposisi air sulfakarbonasi, maksudnya mengandung karbon. Kemudian juga ada natrium satarin, benzoat, dan seterusnya. Sudah dinonton videonya? Ya. Ya, jadi Pak sudah dapat gambaran bagaimana dampak dari penyalahgunaan zat gizi. Ya. Tadi dari apa yang kita tampilkan di depan dan kemudian dari laporan yang kalian buat dan sudah presentasikan tadi. Yang pertama itu yang masalah yang muncul di berita itu apa? Ya, banyak anak-anak yang mengalami obesitas. Kemudian ada juga yang ginjal dan meninggal dunia. Nah, itu ya. Jadi itulah zat aditif. Jadi zat aditif itu sebenarnya sangat dibutuhkan oleh manusia. Ya, terutama itu untuk membuat makanan enak, lezat, ya, manis. Ya, namun kalau untuk zat aditif alami itu tidak berbahaya, tapi untuk zat aditif buatan, ya, itu memiliki dampak atau efek samping bagi kesehatan manusia. Apalagi kalau dikonsumsi dengan kadar yang berlebihan. Ya. Kenapa? Tadi ada yang bertanya ya, kenapa katanya zat aditif yang buatan itu berbahaya? Ya, tadi saya rasa sudah dijawab ya, karena itu terbuat dari zat kimia, ya, zat kimia yang dibentuk kemudian tidak boleh banyak, karena kalau banyak itu ada yang bersifat karsinogenik, ya, yaitu sebagai penyebab kanker, ya, apalagi yang biasa disebabkan sekali, ya, ginjal, kemudian tumor. Ya, jadi lumayan berbahaya ya. Jadi sayang sekali kalau
yang sudah diciptakan Tuhan Yang Maha Esa itu kita rusak dengan makanan minuman yang kita konsumsi, gitu ya. Jadi apa upaya atau solusi untuk mencegah dampak-dampak negatif tersebut? Apa? Ya, ada yang tahu kan? Solusinya apa tadi ya? Solusinya apa saja? Solusi sebagai upaya pencegahan dari dampak penyalahgunaan zat aditif yaitu pertama, mengkonsumsi makanan yang mengandung zat aditif yang berlebihan. Dua, teliti memilah makanan yang mengandung zat aditif dengan memeriksa kemasan, karat atau tidak lainnya. Tiga, memeriksa tanggal produksi dan masa kadaluarsanya. Empat, memeriksa apakah makanan yang akan dikonsumsi telah terdaftar dalam BPOM. Ya. Ya. Serta mengandung zat aditif buatan dengan menggunakan zat aditif yang berasal dari alam. Ya. Jadi kita harus berhati-hati ya, berhati-hati dalam mengkonsumsi terutama dengan cara apa? Memilih makanan yang aman dikonsumsi. Ya, sebelum membeli makanan dan minuman berjajan itu kita perhatikan dulu dia punya apa kemasannya, apa komposisinya di dalam, apakah aman, sudah terdaftar BPOM atau belum, ya. Itu. Kemudian upayakan mengganti zat aditif buatan itu dengan zat aditif alami. Ya. Nah, di situ ada yang bisa simpulkan? Ya, coba simpulkan. Sangat dibutuhkan oleh manusia, namun penggunaannya dalam batas aman dapat menimbulkan resiko bagi kesehatan. Ada lagi ya. Kesimpulan, zat aditif sangat dibutuhkan oleh manusia, namun penggunaan yang melewati batas aman dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan seperti ginjal, kanker paru-paru, gangguan pencernaan, asma, kanker, alergi dan gatal-gatal, dan dapat mengakibatkan efek samping seperti diare, sakit perut, batuk pilek, muntah, gatal-gatal, dan burn kulit. Oke. Yang beri tepuk tangan untuk yang sudah Ya, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Oke. Ya, kita akan melakukan refleksi ya. Ya, refleksi itu apa yang pengalaman apa yang kamu dapatkan hari ini dalam pelajaran, apa yang kamu sukai, ya apa kendala-kendalanya, ya. Dan ada yang lain jelaskan. Dan itu pertanyaannya sudah ada di, ya coba dibuka di bagian LKPD-nya. Sudah ya. Ya dibuka apanya kembali. Yang mana lagi? Bentar. Ada. Di Chrome. Coba buka Chrome dulu. Siap. Ya 3 menit saja ya, 3 menit silakan.
Sini. Oke, waktunya refleksi selesai. Kita masuk pada post-test ya. Post-test. Ya. Ya, tadi sudah post-test, sekarang post-test. Ada beberapa pertanyaan lagi tuh. Silakan dibuka di kuisis ya, mulai kuisisnya. Untuk kode kuisisnya itu ya dilakukan dengan 0116. Apa dengan 005? Kodenya ya. Kode kuisis. Oke, waktu tesnya itu prosesnya 5 menit ya.
waktunya 1 menit lagi. Oke, waktunya selesai ya. Ya, jadi karena posting selesai, refleksi juga sudah selesai. Ya, silakan yang boleh tersebut. Ya, silakan dulu kembali perhatiannya di depan dulu. Ya, perhatiannya di depan. Ya, jadi alhamdulillah hari ini sudah pelajarannya selesai. Ya, apa materi selanjutnya? Ya, untuk pertemuan berikutnya itu materinya adalah ya zat adiktif. Yang kemarin itu zat adiktif, sekarang ya, untuk yang berikutnya adalah adiktif. Ya. Jadi silakan dipelajari juga di rumah itu ya. Oke. Nah, sebelum kita pulang, ya coba ditarik pelajaran hari ini dengan doa. Coba ya direkam dulu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira hari ini cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah.